Terdengar suara saya, Kak Putra. Terdengar suaranya, Kak. Siap, terdengar Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah warahmatullahi kakak-kakak, wabarakatuh. pada pertemuan tetap maya ini yang ke 13 tentang persiapan aksi nyata kakak-kakak, nanti aksi nyatanya membuat video 2JP selama 70 menit. Nah, untuk memulai kegiatan pada malam ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan ke Eka untuk siapa yang memimpin pada malam ini. Silakan kakak. Halo, halo Kak Eka. Kak Andi, silakan Kak Andi Setiawan untuk memimpin doa pada malam ini. Baik Kak, mohon izin. Baiklah, kita sebelum memulai pada Zoom Meet pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat berkah dan bermanfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Andi Setiawan. Izin share screen dulu. Udah kelihatan kakak-kakak? Sudah muncul Iya di kelihatan Kak. layar monitor? Muncul Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini adalah aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik program PKG PJOK durasi 2JP daring. Salam dan bahagia. Mari kakak-kakak sekalian tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebijakan. Doa sudah sesuai kesepakatan bersama yang kita buat bersama pada awal kegiatan. Uh, Pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kita pada hari ini adalah merefleksikan koneksi antar materi, kemudian memahami tugas aksi nyata yang akan kakak-kakak buat nantinya. Agenda kita pada sesi hari ini adalah refleksi antar materi selama 30, kemudian penjelasan tugas yang akan kakak-kakak buat, mengantar tugas, penjelasan teknis, kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa 20 menit, kemudian dialog, diskusi dan tanya jawab 7 menit. Terakhir penutup 3 menit. Nah, yang pertama itu refleksi koneksi antar materi modul 1 dan 2. Modul 1 daring, modul 2 tatap muka waktu kita di SMK 3 kemarin. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silahkan Kak Eka sebagai ketua kelas. Nah, silakan dibantu Kak Eka dijawab. Iya Kak. Gimana Kak soalnya Kak? Itu yang dimonitor. Sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif pada saya terhadap PJOK yang berpusat pada politik? Ya baiklah, saya akan menjawab.
Jadi sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK. Jadi dari modul yang telah saya pelajari itu banyak sekali pemahaman yang saya dapatkan dari pembelajaran yang sudah kita lalui dari daring sampai ke luring, itu dari pembelajaran berdiferensiasi sampai ke kita kemarin ada pembelajaran mengenai pembelajaran yang efektif seperti sampai ada pembelajaran yang namanya map kemarin juga ya. Nah itulah yang dapat saya pelajari dari modul 1 sampai modul sekarang saat ini. Terus apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK efektif juga mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada tadi? Ya, jadi keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini membantu saya pada paradigma terhadap pembelajaran yang berpusat pada usaha didik. Kenapa? Karena dari hasil pembelajaran kita kemarin banyak sekali mode-mode pembelajaran yang baru yang dapat kita kaitkan untuk pembelajaran kita mengenai tentang berpusat pada peserta didik. Pada dasarnya sebelumnya masih berpusat pada guru, saya sangat mengajar, tapi setelah saya mempelajari modul-modul yang diajarkan oleh fasilitator kemarin, kali ini saya lebih menguatkan keterampilan saya untuk mengajar PJOK itu lebih efektif dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih, Pak Basil. Oke, terima kasih Kak Eka. Kemudian yang kedua, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Silakan Karib untuk jawab pertanyaan yang kedua, Karib. Halo Karib. Kak Arif belum ada ya? Halo Kak Arif. Kak Arif sudah. Halo Kak Arif. Oke, yang lain bisa bantu. Kak Andi Setiawan, nggak apa-apa Kak Andi. Halo, Kak Andi Setiawan. Coba kata-kata yang cewek kalau enggak, Pak. Kak Sevi, silakan Kak Sevi. Halo Kak Sevi. Kak Nova, nggak apa-apa Kak Nova. Masih masuk nggak Kak Nova? Kak Arif, keluar Kak Arif. Kak Ade, MAD atau KMSAD nggak apa-apa. Baik Halo? Kak, untuk pertanyaannya yang bagaimana nih Kak? Yang sejauh apa pemahaman ini? Ya, dua-duanya nanti satu-satu dulu. Sebelah kiri dulu. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Mungkin untuk sebelum pembelajaran aktif saya di PKG ini, pembelajaran saya alami atau yang saya lakukan masih banyak eh, apa itu namanya berpusat pada guru sendiri ya, belum berpusat pada peserta didik. Dan alhamdulillah untuk yang sudah saya pelajari di eh, pembelajaran ataupun pelatihan di PKG ini, saya lebih mengerti dan memahami bagaimana caranya untuk pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin itu Kak, terima kasih. Suaranya nggak ada Kak Fasil. Pemahaman saya terhadap halo. Kemudian yang pertanyaan yang sebelahnya Kak Ade. Halo Kak Oke Ade. Kak, untuk pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Untuk pemahaman yang saya alami ataupun yang sudah saya dapat,
alhamdulillah sudah mendukung tentang bagaimana caranya untuk mempelajari atau mengimplementasikan PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ade berbagi pengalaman. Kemudian pertanyaan ketiga, sejauh mana apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Kak Arif, bisa bantu Kak Arif? Sudah masuk belum Kak Arif? Apa ada gangguan? Atau Kak Andi Setiawan nggak apa-apa dibantu Kak Andi? Kak Arif, ada masalah Kak Arif? Halo Kak Putra, silakan Kak Putra masuk. Halo, Halo ya, silakan Kak Putra bantu Kak. apa tadi Kak? Mengenai sejauh mana Pemahaman terkait model pendidikan gerak. model pendidikan gerak ya Kak? Yap. Ya, mungkin sebelumnya saya banyak belum memahami tentang model pendidikan gerak, tapi melalui kegiatan diseminasi kemarin yang kita lakukan, banyak yang saya ketahui tentang model-model pendidikan gerak, yaitu tentang bagaimana anak tersebut bisa bergerak dengan lebih efektif dan efisien dan lebih terfokus gerakannya tanpa membuang-buang tenaga atau energi tertentu yang tidak ada gunanya. Terus dalam pembelajaran PJOK tentu pendidikan gerak ini sangat penting karena kita di dalam PJOK tidak hanya mengajarkan bagaimana bergerak itu dalam hal yang dalam hal yang tidak bermanfaat gitu. Ini tuh Kak. Pertanyaan yang sebelah kanan, apakah pemahaman Kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apakah Yang pertanyaan di sebelah kanan Kak? Coba lihat. terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap saya berpusat pada peserta didik. Oh ya, sejauh ini pemahaman saya tentang paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik mengenai model pendidikan gerak yang mungkin sebelumnya seperti yang saya katakan tadi belum terpusat pada peserta didik. Namun setelah melakukan kegiatan ini ada banyak hal yang perlu saya perbaiki dalam strategi mengajar maupun model mengajar agar model pendidikan gerak yang saya ajarkan ke anak lebih efektif dan efisien. Ini tuh. Oke, terima kasih Kak Putra. Setidaknya dari pertama belum mendukung, setelah kegiatan diseminasi, Situ aja dulu. kemudian kita mempelajari model pendidikan gerak, Yang setidaknya kedepannya akan menjadi perubahan paradigma yang PJOK berpusat pada peserta didik. Terima kasih Kak Putra. Nah, Kak Andi Setiawan, pertanyaan selanjutnya Iya Kak. Iya Kak, siap Kak. di monitor.
yang sebelah kiri dulu. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan Sebelah kebugaran yang sudah satunya, mendukung para yang yang sebelah? sebelah kiri dulu. Oh, oh iya ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait? Menurut saya model pendidikan gerak itu adalah suatu pendekatan yang mengutamakan untuk aktivitas fisik dan berfokus pada keterampilan motorik atau gerak. Dalam hal ini bisa juga untuk peningkatan keterampilan dasar seperti berjalan, berlari, melempar dan melompat, dan kemudian pembelajaran aktif yang menuntut atau mengutamakan keaktifan daripada peserta didik. Mungkin hanya ini Kak yang dapat kami sampaikan. Kemudian pemahaman Kakak ini sudah mendukung paradigma PJOK berpusat pada peserta didik belum Kak? Sejauh ini menurut saya sudah mendukung dari berbagai proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Namun ada beberapa yang belum menjadi pembiasaan karena proses pembelajaran yang saya sampaikan itu tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan fisik saja Kak, namun juga untuk pengembangan karakter peserta didik. Namun sejauh ini karena dalam ruang lingkup pendidikan atau kebersamaan dengan peserta didik itu kan hanya sebatas jam sekolah. Nah, ini berkaitan dengan pembiasaan mereka di rumah. Nah, itu yang tidak bisa kita ketahui. Mungkin hanya ini Kak yang dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih Kak Andi. Kak Setiawan ada nggak Kak Setiawan? Halo Iya, Kak Kak. Setiawan. Halo. Oke, sip ya. Bantu ini Kak. Jawab pertanyaan di monitor. Apa tuh Kak? Itu yang di monitor. Pendidikan. Sem. Sejauh Gimana, apa Kak? Kakak pemahaman terkait SEM? Di monitor kelihatan nggak? Oh, SEM. Jadi pemahaman saya terhadap SEM, kalau sebelumnya itu belum tahu seutuhnya Kak. Semenjak ikut kegiatan PKG PJOK ini, jadi tahu kegiatan sport education model ini. Aturan-aturan yang ada, jadi saya sudah paham setelah mengikuti kegiatan tersebut. Dan membantu kalau ada kegiatan ke depannya, insya Allah saya bisa itu seperti O2SN kan. Jadi aturan-aturan yang ada tuh sudah ada di SEM yang sudah kita praktikkan pada tatap muka kemarin. Itu aja Kak. Kemudian apakah SEM Terima kasih. itu apakah pemahaman Kak Setiawan SEM itu sudah mendukung paradigma Kakak dalam PJOK berpusat pada peserta didik? Halo Kak, nggak kedengaran nggak? Itu yang Halo. di monitor yang sebelah kanan, yang di monitor sebelah kanan. Yang sebelah. Kalau paradigma yang sudah itu ternyata SEM itu kegiatan sudah dilakukan di sekolah kayak itu Kak, seperti kegiatan O2SN, tapi belum dikerjakan di sekolah kami seperti P5, karena P5 itu pelajaran yang lain itu guru kelasnya yang ambil alih.
Untuk PJOK kata kakak Pasil kemarin kan P5 bisa dilakukan di sekolah dan bisa diambil guru olahraga, itu belum terlaksanakan. Itu aja Kak. Belum berpusat pada peserta didik kalau di sekolah SD 30 untuk saat ini. Belum, Terima untuk kasih saat Kak. ini belum ya Kak. Terima kasih Kak Ya, Setiawan. belum Kak. Mungkin ke depannya nanti akan bisa berpusat lagi, bisa dilaksanakan lagi SEM-nya. Kak Prengki, ada Kak Prengki? Siapa ada Kak? Halo Kak? Halo Kak? Kak Fasil mental, Kak Franky. Oh, iya iya. Sinyalnya gangguan Kak Franky. Setelah saya evaluasi, tadi Mas Andi sudah menyebutkan apa namanya itu sekitar 8 kali apa namanya Kak. Terima kasih Kak Eka atas koreksinya. Kak Eka bisa bantu ini tentang SEM ini, Kak Eka. SEM, saya Pak ya? Ya. Sejauh mana pemahaman Kak saya Eka. terkait SEM? Jadi SEM itu sangat menarik bagi saya Pak. Karena di dalam SEM itu kita terlibat sebagai bisa menjadi panitia inti, bisa menjadi dan bisa berbagai menjadi berbagai kegiatan itu kita bisa menjadi apa saja di situ Kak dalam kegiatan SEM. Ini menarik bagi saya ketika nanti ada event-event ketika saya terlibat dalam situ, jadi saya bisa belajar dari SEM kemarin apa peran saya sebagai kalau misalkan saya sebagai ketua panitia, bagaimana peran saya sebagai ketua panitia, terus bagaimana peran saya misalkan sebagai seorang wasit dan bagaimana peran saya seorang atlet, itu tercangkup semua pada kegiatan SEM kemarin Kak. Terus bagaimana pemahaman saya terhadap sport education, model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini menarik karena pada dasarnya SEM ini belum pernah kami lakukan yang berpusat pada peserta didik. Jadi kedepannya nanti saya ingin merubah paradigma saya bahwasanya kegiatan SEM ini bisa digunakan untuk peserta didik Kak. Jadi misalkan anak terlibat langsung sebagai wasit, sebagai peserta, penonton dan sebagainya yang telah kita terapkan kemarin itu. Jadi nantinya manfaatnya pun juga luar biasa Kak, karena ketika kita perankan itu semuanya langsung ke peserta didik, nanti anak-anak itu bisa melakukan dalam kehidupan aksi nyatanya dalam kehidupan di luar lingkup sekolah, Pak. Jadi misalkan mereka terkait di kegiatan lainnya di luar sekolah, mereka sudah tahu bahwasanya ini tugasnya seperti ini dan tugasnya seperti ini. Itu terima kasih Kak. Itu sangat luar biasa bagi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eka. SEM itu kita harus menggarisbawahi education. Education itu pendidikan atau pembelajaran. Education. Jadi dari education itu maknanya SEM itu menjadikan peserta itu belajar, kemudian diterapkannya, kemudian dirasakannya. Jadi contohnya ketika contoh kegiatan ini dilaksanakan pada pendidikan SMA, melaksanakan SEM salah satunya contohnya. Ketika dia berperan sebagai pemain, dia tahu posisi dia sebagai pemain, tidak mencampuri urusan yang lainnya. Sudah jadi pemain mencampuri pekerjaan wasit, mencampuri pekerjaan pelatih dan sebagainya. Kemudian education yang lainnya, bahwasan pendidikan ini di luar jam sekolah, kemudian ataupun sudah lulus, anak-anak yang sudah melaksanakan pembelajaran SEM ini sudah bisa menerapkannya di dunia nyata.
dia bergabung di organisasi pun sudah siap, dia bergabung di dunia apapun sudah siap, karena memang sudah mempelajari apa itu SEM. Dia sudah bertanggung jawab apa yang sudah dia laksanakan, apa yang sudah menjadi tanggung jawab dia. Kalaupun dia dijadikan wasit, sudah siap dia menjadi wasit. Contoh Kak Andi melaksanakan SEM. SEM itu kan dari awal pembentukan proposal, kemudian merincikan pendanaan dari awal sampai kegiatan akhir, sampai di terakhir festivity-nya atau perayaan finalnya, kemudian perayaan medalinya. Nah, itu mereka kalau dilibatkan secara langsung, mereka akan menjadi terbiasa, kemudian menjadi pengalaman yang luar biasa ketika itu dijadikan setelah selesai di pendidikannya. Makanya di SEM ini digarisbawahi tentang educationnya, pembelajarannya. Oke, terima kasih Kak Eka dan Kak Setiawan. Nanti kalau bisa SEM ini dilaksanakan di masing-masing sekolah kakak. SEM ini sebenarnya tidak mandangnya sebagai sebuah ajang turnamen. Tetapi SEM itu lebih jauh dari sebuah turnamen itu. Karena ada educationnya, pembelajarannya, manfaatnya yang dipetiknya. Kalau sebuah turnamen, kita hanya ngikut aja. Tapi education, pemahaman yang sejauh lebih dari itu kita tidak tahu. Apa itu tugas ini, apa itu kemudian di tanggung jawabnya apa itu kita tidak tahu. Kalau turnamen ya hanya turnamen aja gitu kan. Sebenarnya hampir sama tapi jauh lebih bermakna lagi SEM itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pemahaman asesmen kemarin yang kita terakhir meet kemarin. Kak Ari, ada Kak Ari? Kak Ari atau Kak KMS AD? Udah lama nggak kelihatan kumisnya nih. KMS izin. Kak Prengki ada Kak Prengki? Siap Pak. Ya oke, silakan. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen autentik? Kalau sebelumnya Kak, asesmen autentik itu pendekatan penilaian dengan mengukur kemampuan siswa. Nah selama ini selama ini mengajar tuh pengukuran tuh mungkin banyak yang salah Kak dalam penilaian anak itu. Padahal dalam proses mengajar tuh kita tuh mengukur tuh harus sesuai dengan terukur dan terencana. Bagaimana gerakannya, dan tuh prosesnya, penilaian sikapnya. Mungkin itu Kak. Oke, itu apakah pemahaman asesmen tadi salah ini sudah mendukung paradigma PJK yang berpusat pada murid menurut Kak Regi? Apakah teman saya terhadap seperti itu? Bukan SEM itu salah asesmen. Menurut saya sudah Kak, sudah berpusat pada peserta didik Kak. Karena setelah mengikuti PKG ini kita paham bagaimana cara penilaian anak yang benar, yang terukur agar mendapatkan hasil yang real dan nyata melihat perkembangan gerak anak.
Oke, terima kasih Kak Yaki. Jadi asesmen ini kita jauh dari siap mempersiapkan sesuatunya, dari rubriknya, kemudian dari asesmen yang kita gunakan. Asesmen itu bisa penilaian diri dari tingkat kejujurannya, kemudian penilaian antar teman dan orientasi guru itu yang bisa kita gunakan. Terima kasih Kak Franky. Kita lanjut lagi. Tujuan kita itu adalah paradigma perubahan diri dalam kelas, khususnya kelas PJOK. Kemudian keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selama ini terkait isu-isu yang mencuat sekarang ini kakak-kakak tentang gantinya menteri kita, menteri pendidikan, di mana menteri pendidikan dipecah menjadi dua, sekolah dasar, menengah, dan tinggi. Itu nanti biar urusan yang di atas yang berproses menggunakan kurikulum apa. Tapi sejatinya kurikulum yang kita laksanakan pada saat ini adalah intinya merubah paradigma pembelajaran itu yang berpusat pada peserta didik. Sebenarnya kurikulum ini sudah jauh lebih dulu dilaksanakan zaman Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya kita mengulang lagi, cuman dibungkus sedemikian mungkin sehingga kita memahami tentang Ki Hajar Dewantara dulu. Ki Hajar Dewantara itu berpikir pendidikan itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu disesuaikan kodrat zamannya anak kita sekarang. Kalau zaman kodratnya anak SD itu kan kodrat mereka bermain, bergerak sambil bermain. Nah, tidak bisa kita paksakan dengan kodrat zamannya anak SMA gitu kan. Anak sekolah dasar mereka pembelajarannya berbasis permainan. Semakin banyak permainan, semakin menarik bagi peserta didik kita gitu kan. Nah, itu sudah diajarkan zamannya Ki Hajar Dewantara dulu. Ini flashback ya. Kemudian lanjut penjelasan nyata. Kak Eka nanti tetap di calling teman-teman yang belum masuk karena di aksi nyata ini nanti bingung penugasannya di mana gitu kan. Kak Oki tolong dihubungi. Oke, kita pengantar tugas. Untuk tugas aksi nyata ini membuat video. Kemudian setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan di sekolahnya masing-masing. Kemudian mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak-kakak ampu sekalian, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kemudian kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah kakak-kakak, aksi nyata ini kakak-kakak di tempat kakak-kakak mengajar sekalian. Tidak boleh Kak Eka membuat video aksi nyatanya di sekolahnya Kak Andi Setiawan, ataupun Kak Andi Setiawan membuat videonya di tempat Eka. Di tempat kakak-kakak sekarang yang mengajar ya. Kemudian kakak-kakak dari RPP sampai ke video, RPP dan video harus nyambung. Maksudnya RPP-nya bola kaki, ya videonya bola kaki. Jangan sampai salah. RPP bola kaki, tapi videonya tentang permainan bola basket. Itu yang agak salah gitu kan, jauh dari rel. Kemudian pengantar tugas keterampilan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik.
merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. 1. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. 2. Menerapkan strategi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik. 3. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJK. Nanti kakak-kakak di RPP-nya kakak-kakak melampirkan asesmen otentik yang kakak pilih. Ya. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP modul ajar yang sudah dibuat, kemudian membuat rencana asesmen otentik, kemudian yang kedua rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, 2. Kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa diedit. Jadi intinya itu 30 menit. Nah, tapi dari awal sampai penutup itu 2 JP. Kegiatan intinya di lapangan 30 menit tanpa diedit. Jadi ketiga, kegiatan pembelajaran akhir, kemudian keempat refleksi pasca pembelajaran, kemudian 5 testimoni peserta didik. Ada video testimoninya, ditanyakan setelah merekam itu testimoninya peserta didik. Kemudian dalam menilai aksi nyata, saya sebagai fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara RPP atau modul ajar dengan video yang kakak ajarkan atau kakak rekam. Ya. Nah, sejauh ini pengantar tugas ada yang ditanyakan, silakan. Belum lanjut. Kak Oki. Oke, Kak Eka, silakan. Assalamualaikum. Kak, jadi dalam penugasan ini kita membuat video itu selama 30 menit, ya? Video kita selama 2 JP 70 menit. 2 JP. Dalam Kemudian kegiatan intinya ya itu yang 30 menit itu, Kak. Kegiatan inti praktik di lapangannya itu selama 30 menit. Itu artinya berarti kalau di dalam kegiatan awalnya itu kita boleh ngedit, Kak. Kalau di sini kan maksimal 30 menit tanpa edit di kegiatan ini. Silakan, pokoknya yang kegiatan intinya tanpa diedit. Awalnya mau diedit nggak masalah. Oke. 70 menit Kak ya, 2 JP berarti ya. 2 JP. Nah, ini kalau misalkan kita yang SMP kan di sini ada kakak yang SMP, ada kakak yang SMA nih, Kak. Beda JP-nya. Itu artinya bisa lebih dari 30 menit, Kak? Bisa lebih dari 70 menit. Bisa. Yang penting di kegiatan intinya 30 menit. Mau di awalnya nonton dulu, kemudian kegiatan refleksinya di akhir itu setelah inti kan biasanya anak-anak didudukan, kemudian pendinginan, kemudian kita refleksi gitu kan. Itu pokoknya totalnya 2 JP. Di kegiatan akhir nih kita langsung melaksanakan asesmen boleh Kak ya? Boleh. Tidak masalah. Ini kapan penugasannya nih Kak kira-kira Kak? Nanti dulu, ini nanti ada ininya. Yang ini dulu, kira-kira ada ditanyakan nggak? Kak Rahmat Eri Saputra tadi. Silakan. Silakan Kak. Oke. Ya, silakan. Ini untuk kegiatannya kan 2 kali 35 menit. Kalau berlebih boleh ya? Misalkan boleh. 80 menit misalkan. Jangan kurang gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya. Intinya di kegiatan inti itu 30 menit nanti. Oke, ada yang lain? Untuk yang di layar dulu ya. Nanti kita ada lagi.
Kak Oki, kira-kira ada yang ditanyakan Kak Oki? Belum Kak. Kak, kalau untuk penilaian atau asesmen itu sama halnya seperti LKPD itu bukan Kak? Bisa. LKPD itu biasanya berkelompok, kemudian Iya. penilaian asesmennya bisa antar teman, boleh salah satu di antaranya itu dipakai nggak apa-apa. Oke Kak. Terima kasih. Oke Kak Eka, silakan. Nah Kak, di sini kalau untuk pembelajarannya PBL atau PJBL itu boleh bebas Kak ya? Bebas, bebas. Bebas. Yang penting dalam kegiatan tadi 70 menit. 2JP ya Kak ya? Kak Oki paham nggak Kak Oki? Belum Kak, masih belajar Kak, masih baca Kak. Kak Oki dengarkan dulu, dijelaskan Kak Eka. Silakan Kak Eka. Ya siap Kak. Oke, mengulang lagi Kak Oki ya. Jadi di sini kita ada penugasan. Dalam penugasan itu kita bikin video selama 2JP. Kalau Kak Oki berarti di kelas Kak. Di luar kelas, lapangan. Ya itu tergantung RPP dan modul ajar kakak ya. Oh iya siap. Kakak misalkan senam lantai di kelas ya nggak apa-apa ya. Iya siap. Siap Kakak Ketua. Jadi disiapkan RPP atau modulnya dulu ya kak ya. Sudah itu. Batas pengambilan videonya kapan Kak? Masih lama? Nah itu nanti setelah slide selanjutnya Kak ya. Oh iya. Siap. Ada yang tanyakan lagi Kak Oki? Oh masih mengamati Kak. Oke, silakan diamati Kak. Iya Pak Ketua. Tolong dibantu ya Kak Setiawan ya nanti Kak Oki ya. Jangan anak yang video. Siap Pak Ketua. Jadi gini Kak Oki, video ini selama 2JP 70 menit untuk SD, disesuaikan yang SMP dan SMA. Tapi videonya kan cuma 30 menit. 70 menit. Oh, dengarkan 70 menit. Oh ya, siap. 70 menit boleh dilakukan di dalam dulu, kemudian ke lapangan. Di dalam nonton video kakak menjelaskan materinya, baru ke lapangan boleh. Silakan kakak-kakak sekalian yang mendesainnya sedemikian rupa. Intinya pada saat kegiatan inti itu selama 30 menit tanpa diedit. Berarti kegiatan intinya yang 30 menit ya Kak. Aku baca di sini 30 menit galau-galau. Oh, rupanya yang 70 menit ya, kegiatan inti 30 menit. Oh, ya, siap. Nanti saya akan bagi kelompok. Jadi tidak ada lagi kakak-kakak merekam video ini siswa yo. Karena ini aksi nyata kakak sebaik mungkin. Nanti saya bagi kelompok, kawan-kawan itulah yang di dalam kelompok yang membantu merekamnya. Ya siapa? Jadi kalau di antara kakak-kakak ada kesulitan bisa saling bantu. Ya. Saya cari kelompoknya dulu biar saling bekerja sama. Kak Putra, besok minjem bola itu lagi ya? Ya siap. Modal. Di apa be? Dihitung be. Kemarin hancur videonya, Lah apa? Banyak capsek. Kita manfaatkan PKG ini, nanti jadi waktu pas video PKG ini, jadi bisa untuk masukkan video untuk PPG ya, masuk kan? Siap. Ya? Betul. Kali ini mendayung. Itu boleh pakai yang Mantap. saya buat. Kak Ade, lihat video rekaman saya dulu tuh. Siap kakak. Oke, nih ya, kita lanjut lagi.
teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan. Kemudian penugasan mandiri praktek video ya, PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian bila masukkan aspek-aspek pembelajaran yang kita laksanakan selama tatap muka kemarin. Ada kebugaran, ada gerak, kemudian ada SEM-nya. Boleh kakak-kakak silakan. Kemudian tujuan pembelajaran khususnya, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Kembangkan RPP, modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian dalam mengembangkan modul ajar dapat melihat kembali satu, memulai dari modul ajar atau RPP yang ada atau yang telah dikerjakan di modul 1.6. Boleh pakai RPP yang kemarin. Atau pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Atau kakak bisa lihat sendiri di PMM. Sudah banyak contoh RPP backward design. Kemudian pengetahuan, keterampilan sikap, apa yang didiskusikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Kemudian yang bagian 2, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK, kemarin isu gender itu, dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau aset-aset yang kita gunakan dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran yang menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pendidikan SEM itu disesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah yang ada. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik yang di akhir itu RPP-nya melampirkan asesmennya dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang kakak-kakak pilih. Dilampirkan dalam RPP modul ajar implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang ada. Kemudian diunggah atau diupload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, membuat asesmen otentik dan rekam video pada saat pelaksanaan atau di kelas. Kemudian catatkan link tersebut di LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date, sebelum batas akhir pada LMS. Nah, nanti RPP itu diupload, kemudian linknya di komentar juga boleh. Linknya dicantumkan di komentar. Yang pertama, upload dulu RPP-nya dalam bentuk PDF. Nah, aspek penilaiannya, yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Di dalamnya itu ada menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik, interaktif dan pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif. Kemudian bagian B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupannya sehari-hari peserta didik. Ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Kemudian yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh, penutup proses belajar. Bagian C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Itu ada satu, merancang asesmen otentik, kemudian yang kedua menerapkan asesmen otentik itu.
Ini aspek penilaian ya kakak ya. Nanti di RPP itu kakak akan melampirkan asesmen, kemudian di dalam video itu kakak menerapkan nggak asesmen tersebut, gitu kan? Bagian tadi ada pertanyaan nggak kira-kira? Yang tadi yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Oke, Kak Putra. Apakah boleh menggunakan modul ajar yang sebelumnya yang video pembelajaran 30 menit ataukah harus modul ajar yang berbeda? Kalau kira-kira kakak merasa RPP tadi sudah baik, sudah benar, silahkan pakai RPP yang lama. Tapi kalau kakak merasa itu harus diperbaiki dan melampirkan asesmen yang otentik yang kita rancang, silahkan diperbaiki. Ya. Boleh, silakan, nggak masalah. RPP mau pakai selembar, 2 lembar, 3 lembar, nggak masalah. Yang penting kakak membuat rencana pembelajaran yang akan kakak praktekkan di lapangan. Oke, Kak Putra. Yang lain? Yang lain ada? Cukup, Pak. Kak Oki? Kak Oki paham? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cik. Kak Oki belum lagi. Oke. Bagian refleksi keterampilan mengajar PJK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik pada satuan kelas yang kakak ampuh melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, what, so what, dan no what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dan aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Tahap kedua, so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 dan 2.5. Tahap refleksi terakhir ada pertanyaan what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Ini tugas refleksinya ya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Ini tugas selain video ya, membuat refleksi itu. Kemudian jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu atau kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Kemudian yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pembelajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan
dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Itu tugas refleksinya ya. Nah, rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini rubriknya. Ada what, so what, dan no what. Nanti saya screenshot, saya kirim ke grup biar kakak-kakak menjadi bahan acuan. Sekalian sama yang tugas refleksi tadi Kak, yang di atasnya Pak, Kak. Yang perlu hal-hal yang perlu diperhatikan tadi. Oke, nanti. Nah, itu Kak. Ya. Nah, ini lini masa kakak-kakak waktu pengumpulan tugas. Penyusunan aksi nyata RPP modul ajar setelah kegiatan ini, kakak-kakak silakan untuk mempersiapkan aksi nyatanya. Kemudian kedua, penyusunan aksi nyata membuat video. Kemudian yang ketiga, upload RPP modul ajar dan video pembelajaran. Nanti RPP-nya dalam bentuk PDF, kemudian videonya diunggah di Drive boleh, di YouTube pribadi boleh, kemudian cantumkan linknya di komentar juga boleh. Kemudian keempat, penilaian karya nyata dan refleksi. Setelah mengupload RPP dan modul ajar dan video pembelajaran, kakak-kakak akan merefleksikan aksi nyata kakak-kakak. Ya. Setelah 8 hari penyusunan aksi nyata, di seminggu waktunya kakak-kakak. Ya. Diskusi tanya jawab. Nah, di sini kakak-kakak saya bagi 3 kelompok. Ya. 3 kelompok. Kelompok 1 Kak Putra, Ade, Eka, Nova, dan Romi. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Saya tulis di komentar. Kelompok 2 Wahyu, Andi Setiawan, Oki, dan Ari. Kelompok 3 Franky, Sevi, KNSAD. Siapa lagi? Belum nih. Siapa? Cukup Kak nih. Happy, Kak Arif, Kak Franky. Oh, Karim. Ini kelompok untuk buat video, Kak. Kelompok buat video. Tugas kelompok ini kakak-kakak saling membantu dan berkolaborasi. Kemudian kalau terkait ada masalah, kemudian silakan pecahkan secara kelompok. Contohnya nih, Kak Oki kebingungan materi apa, boleh saling kerjasama. Kira-kira apa tuh ya? Nanti kawannya ngasih tahu, Kak Oki ini aja Kak, sepak bola, nanti materinya ini. Nah, nanti sampai dari pengambilan video itu boleh saling kelompok ini. Kak Oki mau dibantu Kak Setiawan, boleh. Kak Wahyu dibantu Kak Andi, boleh. Kemudian Kak Ari mau dibantu siapa, boleh. Silakan tentukan jadwal hari pelaksanaannya, saling rembukan di dalam kelompok ini. Tugasnya itu, kelompok ini membantu kakak-kakak melaksanakan kegiatan proses pengambilan video aksi nyata. Siap, Kak. Tidak ada lagi. Eka, besok aku ngambil video, Kak Eka. Oke, siap, Ade. Maksud saya, tidak ada lagi video seperti yang kemarin Kak Oki.
yang merekam itu peserta didiknya, kan? Karena di aksi nyata ini kita dilihat oleh banyak orang. Kalau kemarin kan proses pembelajaran PKG-nya belum ada, jadi baru awal, tahap awal. Nah, sekarang kita sudah melaksanakan pembelajarannya, kemudian kita praktek sudah. Nah, sekarang sebagus-bagus mungkin biar saling kerjasama gitu kan. Ya, nanti saya kirim ke WA nih kelompoknya. Bantu kelas sebelah boleh Kak? Boleh, nggak apa-apa. Malah bantu seluruhnya malah boleh-boleh baik. Ya, bantu kelas sebelah. Kelas Boleh, Gebo, boleh. bukan bantu. Boleh. Eh, Kak Eka nyari ujung, Kak. Nak bantu bingung rumah deh. saya bagi break roomnya. Kelompok 1 di room besar, kelompok 2 di room 1, kelompok 3 di room 2. Ya, jangan terbalik lagi sama kayak kemarin. Room 1 kelompok 2, room 2 kelompok 3. Kelompok satunya di main room, di room besar. Nanti di grup itu, di room itu kakak berdiskusi jadwal pelaksanaannya. Materinya apa, didata. Nanti contohnya kelompok 1 ketuanya Kak Eka. Didata Kak Eka materinya apa. Kemudian Kak Ade materinya apa. Ini perencanaan dulu, nanti boleh berubah. Ya, nanti diserahkan ke saya. Nanti sepanjang jalan boleh berubah. Kemarin saya bola kecil, ternyata sepanjang perjalanan berubah jadi bola besar, boleh. Tapi ini rencana data awal aja, kakak-kakak. Ya, saya bagi dulu. Kak Ari sudah masuk belum ini, Kak Ari? Sudah ada, Kak. Oke, sip. Saya bagi, silakan nanti ketuanya. Ketua kelompok 1 nih Kak Eka, kelompok 2 ini Kak Andi Setiawan, kelompok 3 ini Kak Frankie ya, yang di sini aktif Kak Frankie ya. Saya bagi dulu. Break room 1 itu kelompok 2 ya. Itu Samuel, kemudian Andi Setiawan, oke, kemudian Ari, kelompok 3 Kak Putra, bolanya jangan lupa ya. Semangat, Kak Ade. Kak Arif keluar ya. Oke, silakan. Apa ini Kak Putra? Kak, ini mau bertanya, ini kan kita kemungkinan ada yang mengambil materi yang sama. Kan ada beberapa orang yang mengambil materi tentang permainan sepak bola. Itu apakah tidak masalah atau harus dibedakan semuanya? Tidak masalah. Bebas. Itu materi bebas kakak sendiri yang merancang. Silakan dirembuk di kelompoknya Kak KMS, Kak Andi Setiawan, Kak Wahyu. Silakan masuk di grupnya masing-masing. Kak Eka, aku sesonian loh, Kak Eka.
Besok jam berapa deh? Silakan Kak Eka Pokoknya pimpin. aku dari dusun setengah jam 6 lah aku dari dusun. Tidak, kamu bikin video itu jam berapa? Enak tuh bikin video itu agak siang karena Wih, pembelajaran tuh. siang yo kepanasan bocah nih kak, neng pas jam sekolah. Wis ya apa lah. Karena waktu pas pagi itu udah efektif deh. Biasanya tuh banyak raminian. Alah, Ada ndak tamu apa-apa. datang, belum ada setelah tamu datang lagi, belum lagi nih. Kalau siang itu kan tidak kasih. Aku lah nyiapin tali rapi, aku bentang di lapangan. Aku tulis di situ pakai kertas itu, tolong jangan lewat. Lagi buat video ujian UKIN PPG, bos. Nah, ini aku buat. Tidak ketengahan pula ya. Ngeri. Aku tempel pakai tali rapi ya, ge. Nah, aku bentang, jangan motor lewat lagi, cak kemarin capsek tuh. Kati aguk dusonian lewat. Wah, jigo. Aku lah Ada materi apa capek-capek. nih? Hah? Materi apa? Bola kecil, Kak. Bola kecil. Sebenarnya videonya lado, tapi itu tadi wong motor lewat, tidak apa-apa berak diupload itu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa sebenarnya tuh. Iya. Itulah besok Ini pagi nak proyek gas. apa problem? Hah? Problem. PBL. Problem. BBL ya. Jadi dalam Jadi kelas Kak dulu Putra kan. nak ngupload yang lama atau ini Kak? Apa? Kalau ada yang lama, tidak Nak apa-apa, ngupload yang Kak. lama Tidak apa usah buat yang lagi. terbaru? Karena aku nih sekalian soalnya. Kalau bisa yang lama. Cuma dijigok dulu. Sepertinya aku mau ngupload yang lama aku Kak. Kalau Kak Eka tidak lama, kemarin inilah, bukan lama itu Kak Iyo. Kemarin ya. Masalahnya itu zaman corona itu. Tidak apa-apa lah. Jadi ini Kak Romi pasti ngupload yang baru. Eka Jadi juga aku lah tinggal ngupload yang belum baru. kan. Kak Putra kira-kira nak ngupload yang baru apa yang lama? Pengennya yang baru, cuman masih. Kalau kata Kak Eka tuh kalau enak baru siapi sajen Kak. Aku nih cuman penyambung lidah Kak Eka, Kak Putra. Aku bagian penyambung lidahnya. Masalahnya sekomplek kamu tuh. Yuk Ikut Nova, dulu. ada kendala yuk. Nak materi Video apa yuk dulu. Nova? Ini Wahyu ini ngapa di sini nih? Wahyu nih dia nih ninggal ke by Zoom dia nih. Tidak dipegangnya ini nih. Keluar tuh baik kick baik gak macam ada kick. Apa ya materinya senam lantai bae lo. Aku rencana materinya sama kayak Ade, permainan bola kecil. Kalau Eka Kak Putra, kemarin udah kecil materinya nggak apa. ini atletik kami Yang- kemarin. Yang aku tuh bolanya ada 2. Nah kelompok tuh Bola ada 3 apa? tuh Adik lah bola kurang apa? sika. Adik bola apa butuhnya? Nah, Bola kelereng Kak. Kelereng. pakai bola yang warna-warni kemarin tuh boleh kalau deh. Nggak Iya, aku melayang dia Kak. Iya, Ah, dah. bola kasti banyak aku bola kasti. Nah, bawa. Iya bola kasti. Ah. Ambil besok ku hantar ya dia. Ah, bola Nah kasti. bawa Kak Put. Sikok lagi be kurangnya 2-nya laman. Laku Ya, bola kasti aku ada 7 di ini sekolahan. Nah, bawa. cuman deh. 3 bae Kak. Kurangnya 3 bae, nggak usah. Aman ya? Aman. Apalagi butuhnya? Dem itulah bola tuh bae. Bola itu baik. Kun apa? Jadi ya dia Kenapa kapan nak bikin video Nova? Apa Kak Put? Ade besok ambil video. Besok Kak. Pagi. Iya pagi pas jam sekolah tuh lah kan 7:30 tuh gas kelah. Aku lah ngomong sama di bagian bel tuh kan, nggak usah di bel jam 9, suruhlah anak tuh keluar dewek, istirahat, yang penting nggak usah dibunyi ke bel tuh juga. Tidak, De. Kalau saran kakak, Deo, Ade masuk sebelum dia jam pelajaran. Tuh anak-anak makin kerjasama dulu. Dalam kelas dulu kan. Iya sudah. Jadi sebelum jam istirahat tuh adalah masuklah inilah evaluasi. Lah pola Iya. melakukan asesmen.
Jadi Itulah ngejar pagi besok tuh iya, berangkat. tidak payah lagi. Karena anak kan istirahat jam 9 tuh. Kamu masuk jam berapa? Setengah 8. Setengah 8 ke jam 9. Nah, lebih lah 70 menit. Iya. Ya, bisa lah berarti. Jadi usahakan sebelum anak itu keluar, kalian lah sudah selesai ya itu nah. 70 menit lah selesai. Kalau kakak dulu deh, buru-buru lah kakak briefing. Yo. Nah, Kalau udah selesai Kemarin tuh jaga loh. sebelum kami selesai video. Iya. Guru-guru Walaupun- kemarin tuh aku briefing nggak. Walaupun Ngepas sinian. istirahat. Iya. Jadi bel tuh udah disuruh bunyi. Jadi biarlah budak tuh nak istirahatlah. Yang penting jangan dibunyi ke bel tuh. Nah kemarin tuh salah aku udah aku bentang tali di parkir itu kan di lapangan. Jadi kepala sekolah tuh rapat tuh ngedek-ngedek lewat depan aku. Kurang ajar jiku. Wah. Memang Termasuk Wahyu dah. Termasuk Wahyu dah. Ya? iya. Bukan, Kak Wahyu nonton di motor dia. Tahu-tahu we dia. Kemarin itu Ini kepala sekolah liwat. udah pas ada itu. Pas belum rapat kepala sekolah di 36 tuh. Deh. Ngapa pula rapat dari 36 juga seling Salahkanlah gawangan. MKKS-nya tuh. Besok rencana pagi abang nak latihan upacara di 36 tuh deh. Ay jangan Kak, jangan dulu. Iya, dia tetap gitu latihan upacara misalnya. Aku bentang kali rapia dulu di lapangan sampai pohon itu kan. Nah, terus pintu belakang tuh ku tutup, ku kunci, ku gembok. Nggak usah ada orang lewat dulu sih. Capek ngomong 70 menit tuh Kak. 2 kali simulasi pertama tuh dem kan sekali 70 menit. Aku sambil ngetes kamera HP tuh kuat dak jigo kan. Ternyata kuat sama wireless tuh kuat. Nah, yang kedua tuh aku fix ke Pakai video jalan enggak? Atau ya video berjalan. Nggak, berjalan video tuh. Aman tapi steady. Dari dalam kelas itu langsung ke keluar kelas rekod jalan itu. Iya, rekodnya jalan. Steady kameranya aman, Mega. Siap. Jadi Siapa yang nak merekam itu besok Kak siapa? Cak mana Kak kayaknya? Siapa yang merekam? Kak Fajar apa yang kakak yang itu? Aduh, aku booking kameramen. Booking kameramen ya. Ya itu dia anak ambil video. Lah, ada Cak Kak. Kawan Jadi dewek baik. kami besok nak ke sana udah kira-kira deh. Ya, bahasa Kakak tuh lah. Tapi kalau nak ke sana aku mungkin jam 9. Karena jam 9 itu sudah istirahat. Ya, kan? apa lah selesai. Insya Allah lah selesai. Itu udah apa. Tinggal ngobrol, ngopi. Udah apa, aman Mega. Aman dah. Aman. Abang sana besok Alasan pagi, aku tahu Kakak tuh jam 9 ngomongnya sama kepala sekolah tuh kan. Aduh ini Kak. Aduh Kabur. kegiatan kelompok. Baca dia. Yang Nah, lain ingat apa? itu kan. Nak ngeluar ke ini. Kabur. Kak Putra jak mana? Nak buat yang lama tuh lah apa nak buat baru? nak jenguk dulu videonya malam ini. Lagi jenguk dulu. Ay, mana aku ada yang lama Kak Putra. Tapi Kalau video aku contoh kemarin, aku cuma terkendala pada asesmen. Cuman yang asesmen akhir itu waktu pas kendalanya apa itu? Mungkin nanti aku bikin video ulang yang mengenai ini, Mbak ya, apa? Asesmen, Mbak ya gitu. Apa asesmennya Kakak? Yang aku tuh LKPD sih. Aku dua asesmen nih, dua asesmen. Jadi LKPD itu per masing-masing kelompok jadi siko LKPD satu kelompok. Kamu berarti kan yang LKPD itu diagnosis kan? Iya. Jadi kelompok 1, 2, 3 isilah sesuai sama gerakan per kelompok tadi, masing-masing tadi ya. Apa ininya. Aku PBL ya. Kalau aku Iya. PJBL kemarin deh. Jadi anak itu suruhku membuat permainan baru mengenai pembelajaran yang sudah dia lakukan tadi. Gitu. Kalau untuk setelah itu asesmen ini kami, asesmen sumatif, pakai kuisis 20 soal anak-anak masing-masing. Pakai laptop. Banyak ego Kak. Asesmen sumatif 20 soal. 3 menit Ya, deh.
Cuman Karena tiga pertanyaan di LKPD itu. satu soal tuh 10 detik aku bikin. Sama cak refleksi pertanyaannya, apa yang sudah kamu pelajari? Nah, karena sematit deh untuk nyingok pengetahuannya, baik. Ngapa Kak KMS sama Kak Franky lah masuk sini nih? Mungkin lah habis waktunya, Kak. Ya dem Kak, kita balik lagi ke kamar kita Kak. Masuk sini. Karena udah Grup kami sepi, Kak. Grup kami sepi, kata wong. kami berdua. Ngantuk kami. Krik. Yunova kapan nak bikin video ayo? Pembelajaran apa yuk? Hari apa ya? Siang bae lah kalau ya kalau pagi tuh rame nian tepat gitu tuh. Kalau siang Ya, malam jadi, besok siang bae, ayo pakai kelas aku. Masuk itu yuk. Nah, yang penting sajen. Itulah kapan tidak untuk tuh mesin lah besok nian. Tidak apa-apa, woi. Aku inilah, aku rancangannya aku bikin. Kak Sevi, Kak Franky, kelompok 3. Ayo langsung jelaskan di laptop bae. Sudah Oke, kami tadi kelompok 3 lah berdiskusi berdua baik Kak. Sepi nian, jadi balik lagi kami ke sini. Video aku lah aku siapin ini ya, tulisan. Tengokan belum. Masuk pula ke sini Kak KMS. Yuk balik lagi. Jadi besok ya Nova kelas siang tuh Ayu bae yang ngajar. Kelas aku tuh. Nah, kau udah nak masuk main-main. Aku kan video bae besok tuh. Baca nian. Benar itu. Bagus kelas itu masalahnya. Kelas eksklusif bukan ini inklusi ya. Kelas eksklusif itu. Kelas yang udah diajak kerja sama. Kalau kelas pagi kelas inklusi. Udah lah yuk pagi. Ribuh nian kalau pagi. Kelas siang baik. Kelas siang tuh eksklusif. Kalau siang tuh panas, Kak, wong praktek kasihan budaknya. Ya, aku siang ade, anak suruh lari, lompat, loncat, jalan, lempar. Aku udah biarlah pas pelajaran olahraganya be. Karena kami siang tuh jam 1 itu deh. Jam 1 tuh enak deh sepi. Kalau jam pagi itu rame. Aku main bikin video itu jam 1. Jam 1 masuk, jam 2:30 itu kami istirahat kan. Jadi waktu pas kami masuk, mereka kan masuk galau tuh, pembelajaran ini dulu pakai IT kan, presentasi, sudah itu keluar, sudah itu masuk lagi asesmen lagi. Ya pas kami masuk anak-anak baru keluar galau, selesai. Payah itu. Lalu kemarin waktu pas pertama kali aku bikin video deh, karena kami bikin video jam 1:30, jadi waktu udah cukup. Kami keluar kan, masih di luar. Udah nih banyak keluar. Pak, futsal enggak, Pak? Pasti masuk video aja itu. Kacau aja. Mana aku nak jawabnya. Pacaknya pakai wireless tuh nak berutuan gitu, Kak. Kadang kesal tuh kan. Kemarin tuh ada. Yo, terdengarnya aneh. Padahal aku malah gremeng juga. Aku gremeng ngomongin budak tuh. Masih termasuk di video itu aja juga. Apalagi yang pas kepala sekolah lewat dalam hati aku dongkol. Ya Allah. Ini nih kesempatan kamu lah, Mas Andi juga. Mas Andi ini belum bikin video galau. Siap. Oke, yang bantu Kak jurnal. Pokoknya nurut Kak Ade tuh lah. Man Kak Ade lah sudah, kita nyusul pulau. Jurnal wes, Mas. Selesai. Lah daftar ujian malah. Why? 3 out belum? Aku belum 3 out. Selesai ke video, upload di Google Drive, baru aku 3 out. Kurang apa lagi? Berarti. Siap, Kak. Itulah soal yang muncul lagi itu. Cuman beda 5 soal, be. Oke, mantap. 5 apa 4 soal yang beda. Yakin lah. Pokoknya tahun ini kita lulus galau lah. Amin. Amin. Kalau Mas Andi lulus nak kemana, Mas Andi? Loh, kemarin kan sudah diomong.
Ketika aku lulus, Jika saya saya akan terbang. maka saya akan Awas yang pak lagi. Indonesia ini mulai belum ya? Lawan mana deh? Lawan kemarin Kuwait. Australia apa ya? Bentar Kak. Oh, under 17 yo. Iya, Oh, lawan ini cek dulu Kepulauan di RCTI Kepulauan Plus. Maria. Mana Indonesia? Oh, Mariana Kak, Mariana Utara. Oh. Bantai kan deh, Australia bantai 19-0. Kak Oki ngapa udah di kamarnya Kak Oki? Kak Setiawan, Kak Oki, Kak Andi. Oh, udah selesai kak. Sudah sepakat galau. Masuk ke kamarnya dulu. Aman nggak? Masuk. Ada yang dipikirkan. Lama saatnya dipikirkan tuh. Ade tadi apa deh? Kamarnya dulu. Ade bola kecil ya. Aku bola kecil Kak. Jadi, Tadi apa? kami ke breakout dulu kak. Ya, break up 2. Breakout 1 ya. Oke. Yang apa pula masuk sini kau Ki? Mereka lah. Oh, masuk lagi. Ya. Belum selesai. Kenapa nak apa yuk materinya yuk? Santai be. 6 lantai yo. Besok nian. Jadi besok keluar ke lah matras tu lagi. Jadi kami perlu bantu tak? Atau bantu doa be dari sekolah. Doa bae lah kak. Ini repoti kamu kami ini. Kakak Bantu cukup pantau ade itu lah. Kaki kepala sekolah masuk. Beruntung. Besok siap kesajian deh. Woi. Tidak, kepala sekolah tuh, woi, cak dak katik dusun yang pakai motor lurus becak itu nah. Padahal di situ tuh lah jelas ada tripod tegak di lapangan, ada tripod tegak di belakang tuh ada kameramen. Aku lagi di tengah lapangan, dia ngedek-ngedek sebelah depan kamera, kurang ajar. Jadi, mungkin ambil positifnya baik karena sekolah kamu kan sekolah merdeka nih kan. Kalau nak bikin konten kan guru kan rajin kamu bikin konten tuh kan. Uzon deh. Jadi mereka tuh nak eksis deh. Nak ikut masuk dalam konten tuh. Aduh, jiku. Gawe ini. Berapa itu deh? Ayolah, di lapangan itu ya, bentar lagi selesai itu tuh. Di kelas lah, dem. Itu tuh udah pacak di edit itu yo. Udah pacak di cut-cutan, pokoknya murni 70 menit itulah videonya. Barbe deh. Ada hikmahnya itu tuh. Kalau saran abang deh, diulang baik tempat apa jo. Tak apa-apa kalau dipotong. Tidak bisa Kak, jangan Kak. Masalahnya ya pengalaman PPG itu kayak video, kayak tugas-tugas itu kan masih dosen yang menilainya deh. Kecuali kalau Iya, LPTK. ya kalau ujian Setuju itu deh. Atau jadi kalau fatalnya dalam artian misalkan dia berbeda antara modul dengan yang diajarkan, nah itu memang fatalnya itu ya kan. Dah, fatal aman ya. Dan yang pertama Step-stepnya di dalam video 70 menit itu sebenarnya tuh kita rangkum dalam 30 menit tadi di video. Nah, itulah yang dicek sebenarnya. Iya. Dan yo tidak mungkin pula dosen tuh akan menggagalkan. berarti per stepnya ditulis sih kayak. Nah, iya dalam step pembelajaran yang kita lakukan itu waktu pas di 30 menit itu tulis deh misalkan di pembukaan, salam, Pendahuluan ya. Yang pertama itu kan pendahuluan. ya, Pendahuluan. Poin-poin pendahuluan itu apa baik kan? Yo, ditulis waktu pas di dalam video yang kamu lakukan di edit 30 menit tadi kan dimasukkan galau tuh dalam ininya kan. Udah itu waktu pemanasan, waktu pas kamu nyebut tujuan pembelajarannya itu dimasukkan semua ditulis deh dalam video.
Nah, step-step 30 menit itulah yang dilihat sama LKPD biasanya deh. Karena dia tidak mungkin melihat secara langsung dalam 70 menit. Nah, dalam 30 menit tadi, misalkan ada yang kurang dalam RPP kamu, nah mereka bakal ngecek di ini tadi ya kok 70 menit. Biasanya kayak itu. Insya Allah lah aman. Aman. Doa, Be. Aku di dinding tuh kutulisi step-step pendahuluan apa baik, aku tulis di dinding tuh, aku tempel kertas. Kalau aku deh, calegnya tuh langsung ku presentasikan. Iya, aku sebagian Kak. Untuk yang pertama udah pendahuluan tuh. Agak waktu nak masuk inti. Salam, doa, absensi kan tidak mungkin lah anak kita tulis. Iya. Cak bahas materi yang kemarin itu kan galak lupa aku tuh. Kalau kemarin calegnya kita presentasikan di dalam presentasi apa kita tulis dalam presentasi. Sampai ke move langsung sudah materi ada move lapangan, pindah lapangan itu aku tulis move lapangan. Nah, baiklah karena pembelajaran kalau aku tuh kita pindah ke go to lapangan Kak. Yang aku tuh go to lapangan. Kalau aku move lapangan, aku tulis. Jadi masuk lagi kita masuk ke slide-nya lagi ya itu deh. Go to lapangan. Setelah move lapangan, masuk lagi move class, langsung ke ini asesmen untuk ini apa namanya kuisis tadi 20 soal laksanakan. Selesai baru refleksi. Itulah kesimpulan, habis itu refleksi baru. Sudah selesai kamu jahit. Doa, salam, selanjutnya itulah. Pas kemarin ya waktunya. Lebih. Kemarin ini 70 menit lewat 30. Kalau aku 72 menit, Kak. Enggak apa-apa. Oh, yang penting jangan lewat 10 menit. Karena itu juga tidak perlu dicek, Adek. Apalagi kami, LKPD kami kan Padang tuh. Padang tuh ada sekitar 700 untuk penjas. Di plotting kedua, belum plotting ketiga, belum plotting pertama. Mabuk. Udah lulus bayar. Udah plotting 1 tuh lulus bayar UNP kan? Nah, yang kita cerita kemarin waktu pas kita ngopi. 90 menit deh, 90 menit tak dia tuh cerita tuh. Waktu dia kan 90 menit kalau tidak salah tuh. Apa 80? Lulus baik dia. Ayolah, uang tuh dak 20 nak mempersulit kita, weh. Iya. Ayo itu yang penting lagi 70 menit tuh. Yang tidak bisa dibantu tuh pas ujian UP itu Nah itu udah bisa dibantu, udah bisa diapa-apoi. Kalau memang nilainya tidak cukup, ya gagal. Iya. Tapi Kak sekarang tidak sesusah Kakak dulu, Kak. Apa? Karena kami tuh nilai soal UK-nya itu 50 soal sama persis dengan soal 3 out. Apa iya? Iya. Cuman beda 5. Yang UKPPG itu, Kak? Iya. Jadi soalnya di 3 out itulah? Soalnya di 3 out tuh lah, Dit. Yang Kakak kirim tuh? Ada 120 soal. Apa? Belum, masih ini, room. Kami kemarin UP itu 120 soal. Nilai minimal 70 kalau tidak salah. 70 Kami tidak tahu Kak nilai minimal atau tidak. Yang jelas kami kemarin cuma 50 soal. Sudah itu baru studi kasus. Studi kasus itu dia kasih waktu 30 menit. Ada 4 pertanyaan studi kasus kan. Apa masalahnya, apa solusinya. Sudah itu bagaimana hasil dari solusi. Terus bagaimana pengalaman yang bermakna hasil daripada solusi yang kita berikan tadi. Itu 4 pertanyaan. Jadi apa soal-soal gitu kemarin. Iya. Diketik. Jadi yang soal-soal Kakak kirim tuh di situ galau lah, Kak? Apa? Deh? Yang soal-soal yang Kakak kirim itu di situ galau lah?
Iya di situ kan loh. Cuman itu ada beberapa yang salah memang karena nilainya 30/35. Sudah itu 75/75. Itu sudah masuk. Bagus deh. Siap. 50 soal. Samonian tapi Kak. Samo. Cuman beda karakter, Bang. Misalkan Pak Raga dia nanti akan diganti Pak Agungnya itu nah contohnya. Oh. Terus bagian ABC-nya kadang ditukar-tukar bae dia tuh. Lumayan itu deh. Iya Kak, alhamdulillah kami ini Kak. Tidak sesulit Kakak dulu. Kalau Kak rezeki Kak. Tapi ada yang remedi loh. Kalau studi kasus itu tidak selesai deh. Oh, studi kasusnya udah selesai pasti remedi. Yo, makanya kita Tidak ngetik selesai itu. dalam waktu 30 menit itu. Yo, ngetik Iya, selama intinya 30 menit itu harus ketercapaian biasanya itu orang remedi itu tidak nyampe 300 kata lah. Kalau diskusinya. Tapi kan minimal 300 itu kata. karang-karang 200 kata. di studi kasus tuh kita karang-karang dewe dah apa kalau ya kata-kata. Sekarang deh WAD aku tuh cuma nyinggung tahap-tahapannya BAPO. Oh, tahapannya ada 4 ini. Ya, sekarang nih. Sampai membentuk kalau aku kemarin tuh 420 kata. Oh, liwat lah. Yo, ini apa? Belum maksimal kan 500. Jadilah yo. Iya. Udah tuh waktu tuh sisa 5 menit aku deh. Ngapa udah diteruskan? Udah, langsung ku mati selesai. Aku tuh jam 1 lewat 15 tuh aku start ujian. Jam 2:30 aku selesai. Wah, langsung. Tapi itu belum boleh keluar. Naruh HP udah baca di situ Kak. Apa dia? Naruh HP depan kita udah baca kan? Udah bisa. Layar kita harus terjenguk sama pengawas. Harus mencak KTP, biodata kita, sudah hanya itu. Bismillah baiklah. Laplong nih anakku deh. Hari Minggu pula ujiannya kan. Tenang nih anak. Laplongnya udah terpikiran lagi lah Jo. Oh. Aku nih masih beratnya beban nih. Bebannya itu deh, susahnya deh. Bawa santai aja Kak Putra itu nade juga santai nih Kak Putra tuh. Apa? Lapang 2 laki bini. Nikmat nian tapi. 2 laki bini, PNS galo, sertifikasi galo ada. Itulah, rumah besar. Itu marah-marah. Kemarin lah. Itulah. Lapang ada. Nyusul gitu. Kita habis break out nih ngapo ini. Lama nih gitu ya. Mulai Indonesia Kak, nengok dulu nih. Pak Rudi nih lagi wasit kalau dia nih. Tadi ngomong gitu. Wasit apa? Wasit binaraga. Tinju Kak. Tinju apa? Gulat lupa aku. Di mana Kak ini? Kata bisa ada. Lupa lah terpanggil apa? PPJ. Belum, Bang. Belum. Belum. Apa uang rumahnya Budin tuh sudah kan? Sudah. Sama kan sekolahnya? Sama. UBG. Filter berapa lagi? Berapa adik terakhir deh? Bener Kak? Floating berapa? Ada peloting 3. 3 ya, Deh? Itu yang terakhir kan? Iya. Iya, yang terakhir. Nggak tahu kami ini cak mano, Ge. Padahal duluan yuk nopang honor juga. Iya. 2017 dia, menaku 2018 Ji kemarin kan? Nggak tahu lah ngapo. Ada orang dalam ada ini.
Iya, wong dalamnya hebat Aden, tidak ngalak ngajak-ngajak. Tergantung amal perbuatan, Cak Yoyo. Tapi syukurlah ada sesusah dulu ya kan apa yang PPG. Wih, susah, Kak. Gaji 250.000 dapat apa honor di situ tuh? Enggak proses PPG-nya deh. Oh, Bang Putra tahu Halo, PPG? aku 2021 waktu pas COVID. Oh. Awal apa itu itu? baru wisuda itu, Kak, 2021. Di mana itu, Bang? Apanya kampusnya? Mm-mm. Kampusnya dapat di Unsri. Sinilah. Cuman yo tetap apa kan? Tetap online kuliah. Sama Cak kami Iya, berarti masih. online nggak? Yo, Zoom terus. Zoom terus tiap hari, dan seharian sehari itu berapa? 8 jam kalau tidak salah. Siang Berapa? tugas, hari Zoom. Mulai dari jam 8 pagi, istirahat jam 12, ada tugas, akhir jam 2 sampai jam 4. Ada lagi tugas. Lumayan belum. Nah, kemudian lah, Yang inilah enak dia cuma sebulan. Kalau Abang berapa lama itu? 3 bulan kami. 3 bulan kami ambil kuliah. Udah selesai jadi. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar, melihat yang ada atau yang telah kakak-kakak kerjakan di modul. Artinya pembelajaran dengan menggunakan RPP atau modul. Oke, terima kasih kakak-kakak atas waktunya. Kemudian itu sebagai pengingat, kelompok itu membantu proses kakak dalam pembuatan video yang berbeda dari pembuatan modul ajar sampai ke pembuatan video. Kemudian terjadi kendala apapun itu tolong dikoordinasikan. Nah, sekarang gini, saya mau membuat kesepakatan bersama. Intinya dalam video itu yang di luar UKIN silakan kurang dari 70 menit dan masalah. Ya, yang di UKIN silakan disesuaikan dengan UKIN. Kalau yang tidak melaksanakan UKIN PPG 60 menit boleh, 65 menit boleh, lebih dari 70 menit boleh. Intinya pada proses pembelajaran ini itu selama 30 menit. Mau di dalam dulu, mau di luar semuanya, silakan kakak-kakak yang desainnya senyaman-nyamannya. Ya, itu aksi nyatanya. Oke ya, kalau untuk Cak KAD silahkan, karena untuk kegiatan UKINA. Penutup. Siapa? Jika
belajar masih bersama Kak Kamera. Ya, Kak Kameranya tidak bisa. Mana lagi? Kak Eka, Kak Pedi, Kak Putra. Nah, itu artinya lagi makan ya. Nampak nasinya dikumis. Siap, 1, 2, 3, gayanya. 1, 2, 3. Terima kasih kakak, jaga kesehatan, jangan lupa singkatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doa kembali siapa tadi? Waalaikumsalam. Kak Andi Setiawan. Ya. Kak Andi Setiawan masih ada dia? Kak Setiawan, pimpin doa, tutup. Langsung ditutup juga kamera. Apa? Pimpin doa Kak Setiawan. Doa makan. Setiawan, pimpin doa. Oh, saya. Oke. Baik, teman-teman, untuk kakak-kakak pada malam ini, untuk menutupi pelajaran kita pada malam ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam olahraga. Jaya. Oke, izin live.